Boye tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dia pikir hanyalah memberi pelajaran pada istrinya. Dengan menjebloskannya ke penjara, agar jera akan membuatnya kehilangan wanita yang pernah menganggapnya sebagai seluruh dunianya. Tang Sher telah menjadi cangkang kosong, boneka tanpa jiwa, tidak lagi bergantung padanya, tidak lagi memohon belas kasihannya dengan menyedihkan. Sekarang dia menyesali segalanya, berlutut di tanah memohon pengampunan. Tapi Tang Sher hanya menarik tangannya dan dengan wajah dingin memanggilnya Tuan Bo. Gerbang penjara yang berat berderit terbuka. Tang Sher melangkah keluar ke bawah sinar matahari yang menyilaukan. 5 tahun kurungan membuatnya lemah, dan kuyu pakaian yang dia kenakan saat pertama kali masuk telah lama memudar. Tapi setidaknya yang menunggunya adalah kakak laki-laki tercintanya dan putranya yang berharga. Anakku sayang mama, tidak akan pernah terpisah darimu lagi. Bahkan setelah kembali ke kehidupan normal, mimpi buruk masih membangunkannya di tengah malam. Dalam mimpi-mimpi itu, tangan Boye mencekik lehernya saat suaranya yang dingin mendesis, "Kau akan mati di dalam diriku." Kenangan menyakitkan itu menghantuinya seperti iblis, menyiksanya berulang kali. Bertahun-tahun yang lalu, dia dijebak dan dituduh menyebabkan kematian istri pertama Boye. Dia pikir setelah 5 tahun bersama, suaminya akan berjuang untuk mengungkap kebenaran dan membersihkan namanya. Tapi yang pertama berdiri dan mengutuknya adalah Boye sendiri, menyatakan, "Dialah yang telah membunuh bagian dari diriku." Sejak saat itu dia dijebloskan ke penjara dan keluarga Tang hancur berantakan. Selama masa hukumannya, dia secara tak terduga mengetahui bahwa dia mengandung anak Boye. Dan karena itu di balik jeruji besi, dia berjuang untuk melahirkan Tang Wei. Bahkan sebelum dia sempat memeluk bayinya, erat dia harus menahan rasa sakit karena mempercayakannya pada perawatan kakaknya. Perpisahan itu berlangsung selama 5 tahun yang panjang. "Mama, apa mama mimpi buruk lagi?" Tang Wei kecil masuk dengan secangkir susu hangat. "Apa mama mau aku ceritakan sebuah dongeng paman mengajariku banyak sekali." Melihat putranya yang begitu lembut dan perhatian, hati Tang Sher sakit karena rasa bersalah. "Mama baik-baik saja sayang. Hanya saja mama belum menghabiskan cukup waktu denganmu. Pamanmu telah melakukan pekerjaan yang lebih baik." Dia kemudian tersenyum lembut. "Besok akhir pekan, bagaimana kalau kita pergi ke taman hiburan bersama pamanmu?" Saat Tang Wei mendengar itu, matanya berbinar karena gembira. Iya, aku suka. Pergi ke taman hiburan?" Keesokan paginya, Tang Sher membawa putranya ke restoran untuk sarapan. Di berita dia tidak sengaja mendengar nama Boye. Menurut orang dalam putra sulung, keluarga Bo akan datang ke Kota Biru pada akhir bulan untuk bekerja sama dengan grup Yi. Bahkan sebelum laporannya selesai, Tang Wei dengan cepat mematikan TV. Tang Sher terdiam sejenak, bingung dengan reaksi putranya. "Mama pria itu, Boye, apakah dia ayahku?" Tang Sher tertawa kaku. "Kenapa kamu berpikir begitu?" Tapi anak laki-laki itu menunjuk wajahnya sendiri. "Mama, aku pernah melihatnya di Lihat, aku ini bukan hanya mirip, ini benar-benar sama persis." Tang Sher merasa pusing. Apa yang harus aku lakukan dengan anak sepintar ini? Tidak bisakah dia sedikit lebih bodoh? Mendesak mencari jawaban online menunggu. Melirik putranya, dia bahkan berpikir untuk membawanya ke luar negeri untuk operasi plastik hanya agar Boye tidak mengenalinya. Tapi Tang Wei menggelengkan kepala kecilnya itu tidak akan berhasil. "Jika pewaris Bo itu benar-benar ingin mengakuiku, dia pasti akan melakukan tes DNA." Tang Sher hanya bisa tersenyum canggung. "Sayang, kamu benar-benar terlalu pintar. Tapi jangan khawatir, Ma. Aku tidak akan pergi bersamanya." Tangannya sedikit gemetar di atas cangkir, tidak mengerti mengapa putranya tiba-tiba mengatakan ini. "Karena aku hanya ingin tinggal bersamamu, Ma, tidak dengan orang lain." Bahkan ayah mata Tang Sher langsung berkaca-kaca. Dia memeluk putranya erat-erat. "Baiklah, kita sepakat." 20 menit kemudian, mereka bertiga
bertemu di pintu masuk taman hiburan. Tanjie pergi membeli tiket, sementara ibu dan anak itu berbisik dengan penuh semangat tentang wahana mana yang akan dicoba lebih dulu. Tiba-tiba sebuah mobil mewah perlahan melewati mereka. Tatapan Boye itu menyapu dengan santai lalu membeku. Dia segera memerintahkan sopir untuk berhenti. Apakah dia salah lihat? Kenapa punggung itu terlihat begitu familiar? Mungkinkah itu benar-benar dia? Zhang Shuai yang duduk di sampingnya juga menyadari perubahan pada kakaknya. Dia mencibir, wah, bukankah itu mantan istrimu? Dan anak kecil di pelukannya itu dia terlihat sangat mirip denganmu. Dan tidak akan ada yang percaya kalau dia bukan putramu. Wajah Boye menjadi gelap. Tangsher 5 tahun dan kamu beraninya diam-diam melahirkan anakku. Kapan dia lahir? Jangan-jangan di penjara? Saat kata penjara terlintas di benaknya, matanya pun meredup. Kaget, senang, benci, segala macam emosi bercampur aduk. Membuatnya bahkan tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan. Malamnya, setelah Tanggi mengantar ibu dan anak itu pulang, Tangsher mengingatkannya dengan lembut. Kakak pulang dan istirahatlah lebih awal. Jangan sampai kelelahan. Kata-katanya membuat Tanji tertawa. Menggurusmu saja sudah cukup melelahkan. Sampai aku bahkan belum punya istri. Begitu dia mengatakan itu, Tang Wei tertawa terbahak-bahak dan menyebut pamannya bujangan seumur hidup. Tangshir dengan cepat menutup mulut putranya. Berbisik memarahinya, jangan bicara sembarangan. Tanggie terkekeh dan ikut menimpali. Betul itu bocah, di rumah kamu harus nurut sama ibumu. Anak laki-laki itu mengangguk patuh. Mengerti paman. Setelah Tanji pergi, Tangsher akhirnya bisa santai dan bertanya dengan lembut. Nak, apa kamu senang hari ini? Tang Wei mengangguk kencang, senang sekali. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, bel pintu berbunyi. Mengira pamannya melupakan sesuatu. Anak laki-laki itu berlari dengan gembira untuk membuka pintu. Tapi begitu pintu terbuka, dia disambut oleh wajah dingin Boye. Pria itu menyeringai, bocah aku ayahmu. Begitu Tang Wei melihat ayah bajingannya dia secara naluriah, mencoba membanting pintu hingga tertutup. Tapi Boye menahannya dengan satu tangan yang kuat. Tangsher merasakan ada yang tidak beres. Boye, bagaimana bisa dia menemukan alamat ini? Apa dia datang ke sini untuk merebut anak itu? Saat dia masih terpana, pria itu sudah menerobos masuk. Lama tidak bertemu, katanya dengan dingin. Tangsher tetap diam, menyadari dia tidak bisa menghentikan. Pria itu, anak laki-laki itu berdiri di depan ibunya, melindunginya. Boye aku dan ibuku hidup dengan tenang dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kami tidak mengenalmu, jadi tolong pergi. Lalu dia berbalik untuk menenangkan ibunya. Jangan takut, Mama, jangan. Ayo kita tidur saja. Ibu dan anak itu berbalik, berniat mengabaikan pria itu, tapi suaranya yang marah, meraung. Berhenti? Apa kamu tidak berutang penjelasan padaku tentang anak ini? Jelaskan apa aku sudah menghabiskan 5 tahun di penjara. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Seorang wanita dengan catatan kriminal sepertiku. Apa aku benar-benar pantas kau datangi secara langsung? Boye menyipitkan matanya, jelas tidak puas. Dia membanting wanita itu ke dinding dan menggeram, jangan lancang menebak pikiranku. Kapan anak ini lahir? Apa kau masih perlu bertanya? Tentu saja saat di penjara. Air mata mengalir di wajah Tangshi dengan penuh kepedihan dan ketidakberdayaan. Wanita sepertiku tidak pantas menerima perhatian. Tuan Bo, bukankah memang begitu baik di matamu? Hanya ada dalam diriku. Kemarahan Boye meledak, cengkeramannya di tangan wanita itu mengerat menyakitkan. Jangan berani-berani kau sebut namanya. Kau tidak punya hak. Tangshi meronta sekuat tenaga. Tapi dalam kekacauan itu, bekas luka di tangan kanannya terlihat. Bekas luka bergerigi yang tidak beraturan itu seakan menusuk matanya.
Pupil mata Boye mengecil karena terkejut. Dia tidak bisa menahan suaranya. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak bekas luka? Melihat ekspresi terkejutnya, Tang Shi tersenyum getir dan hancur. Bukankah ini hadiah yang kau tinggalkan untukku dengan tanganmu sendiri? Tuan Bo, aku sudah cukup menderita seumur hidupku. Kasihanilah aku dan lepaskan aku. Cengkeraman pria itu melemah saat dia melepaskannya, menatap mata wanita itu dengan tidak percaya. Tidak ada jejak cinta, sedikit pun, hanya kebencian yang terukir hingga ke tulang. Ya, dia memang ingin memenjarakannya untuk membuatnya menyesal seumur hidup. Tapi kenapa jadi seperti ini? Siapa yang telah menyiksanya di balik jeruji besi? Siapa yang telah menghancurkan harga dirinya? Boye menatap Tang Shi, dan untuk pertama kalinya rasa takut yang aneh merayap di dadanya. Takut karena dia tidak bisa lagi memahami wanita di hadapannya. Mereka telah menikah selama 5 tahun, tapi sekarang wanita itu terasa begitu asing. Boye lari dari rumah wanita itu seolah menyelamatkan nyawanya. Sambil berdiri di ambang pintu, dia mencengkeram kerah bajunya dengan tangan gemetar. Dia tidak mengerti. Seharusnya dia senang melihatnya seperti ini. Tapi kenapa hatinya terasa begitu sakit tak tertahankan? Di balik pintu yang tertutup, Tang Shi berteriak tanpa suara. Semua emosi yang selama ini terpaksa dia pendam meledak sekaligus. "Mama, apa mama mau susu?" Suara polos anaknya terdengar. Tang Shi menelan kembali air matanya dan menarik putranya ke dalam pelukannya. Dia pikir setelah menangis semalaman ini, dia akhirnya akan terbebas dari Boye, tapi takdir berkata lain. Keesokan siangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tang Shi menerima telepon dari kakaknya. Shisuke kepala sekolah bilang ada seseorang yang membawanya pergi secara paksa dari taman kanak-kanak. "Aku sudah memeriksa kamera itu, Boye." Tang Shi memegangi dadanya, jari-jarinya gemetar tak terkendali. Dia berbisik pada dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, jangan takut. Boye, jika kau berani merebut harapan. Terakhirku, jangan salahkan aku, karena akan melawanmu sampai mati." Pada saat yang sama di dalam kediaman keluarga, ibu Boye, Sun Hui Kyu, mengamati anak laki-laki kecil di hadapannya. "Apa kau benar-benar cucu keluarga Bo kami?" Tatang. "Siapa orang tuamu? Siapa ibuku itu bukan urusanmu. Dan siapa ayahku? Yah, itu tidak penting bagiku." Kata-kata bocah itu jelas membuat marah ayah bajingannya. Boye membentak dengan kasar. "Apa maksudmu dengan itu?" "Tepat seperti yang kau dengar," jawab Tang Wei. Sun Hui Kyu bisa melihat kebencian yang mendalam pada anak itu, terutama terhadap keluarga Bo. Dia tidak berani maju untuk memeluknya, hanya bertanya dengan lembut, "Bagaimana kabar ibumu selama beberapa tahun ini?" Tang Wei tertawa mengejek. "Di penjara makan ditanggung negara. Jadi menurutku ibuku hidup dengan cukup nyaman." Boye meledak dalam amarah mengangkat Tang Wei dari lantai. "Siapa yang mengajarimu bicara seperti ini? Apakah itu Tang Shi?" Sesem." Tapi bocah itu berdiri tanpa rasa takut. "Aku tidak ingat siapa yang mengajariku itu. Aku hanya ingat semua orang di sekitarku mengatakannya. Bahkan kemarin kau sendiri yang mengatakannya, tepat di depan ibuku." Rasa sakit yang tajam menusuk dada Boye saat dia perlahan-lahan menurunkan anak itu kembali. "Jadi kau belajar beberapa trik dari ibumu ya? Datang ke sini hanya untuk memprovokasiku. Jika aku sangat mengganggumu, maka kembalikan saja aku. Mencoba menggunakanku untuk mengancam ibuku hanya akan membuat kami lebih membencimu." Menyadari rencananya telah terbongkar, pria itu menggeretakkan giginya karena marah. Apakah dia benar-benar sangat membenciku? Sampai-sampai membuat putra kita membenciku juga. Kenapa jadi seperti ini? Ini bukan yang aku inginkan. Boye meraung sambil meninju dinding. Sun Hui Kyu dengan cepat meraih lengan putranya. "YR, hentikan."
Bo Ye melemparkan Tang Wei ke pelukan ibunya dan bergegas naik ke lantai atas tanpa menoleh ke belakang. Sun Hui Qiu menatap cucunya dengan cemas. "Apa aku membuatmu takut? Siapa namamu?" "Namaku Tang Wei. Wei yang berarti hati." Ibu radikal bilang itu berarti satu-satunya dan harapan Sen Huichi. "Kau menyebutkan nama yang begitu indah." Tapi wajah anak laki-laki itu tetap dingin. "Bahkan jika kau memujiku itu tidak akan membuatku dekat denganmu. Ibuku pasti akan datang menjemputku, hanya dia satu-satunya yang aku inginkan." Hati wanita tua itu terasa sakit dan pahit. Jelas sekali bahwa anak itu benar-benar membenci mereka. Keesokan paginya Tang Shir berpakaian pagi-pagi sekali dan langsung menuju ke grup Bo. Saat itu adalah jam sibuk, pintu masuknya ramai dengan orang-orang, tapi kehadirannya seketika menarik setiap pandangan. Bahkan resepsionis pun tertegun terpana oleh auranya. "Bolehkah saya bertanya Anda di sini untuk bertemu siapa?" "Boyi." Saat nama itu keluar dari bibirnya, semua orang terkesiap. Memanggil pewaris keluarga Bo dengan namanya secara langsung berani sekali. "Pelankan suaramu. Tidakkah kau lihat cara dia berjalan seperti dia pemilik tempat ini? Dia pasti punya backingan. Mungkin dia kekasih rahasia Boyi. Tapi bukankah Boyi jatuh cinta pada Nona An?" Saat nama Nona An disebut, Tang Sher merasa hatinya sakit seperti ditusuk pisau. Seluruh perusahaan tahu siapa yang dicintai. Boyi sesi, namun dia satu-satunya yang dengan bodohnya percaya pernikahan akan memenangkan cintanya. Resepsionis itu menambahkan dengan hati-hati Nona, untuk bertemu Presdir Bo diperlukan janji temu. Tang Sher baru saja akan menjawab ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Lo, apa yang kau lakukan di sini?" "Itu adalah teman Boyi Jiang Shuai. Kau di sini untuk menemui orang itu kan? Aku akan mengantarmu naik lift." Tang Sher menggumamkan terima kasih. Jiang Shuai menepisnya, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga punya urusan dengannya. Selain itu, keluarga Tang masih memiliki saham di sini. Kembali ke perusahaanmu sendiri adalah hal yang wajar. Kau benar-benar sudah mencari tahu tentang masa laluku." Nada suara Tang Sher penuh dengan sarkasme, entah ditujukan untuk Jiang Shuai atau dirinya sendiri. Bahkan, dia sendiri tidak yakin. "Tapi sayangnya, ini bukan milikku lagi." Jiang Shuai ragu sejenak sebelum bertanya, 5 tahun yang lalu saat kau masuk penjara. "Apakah benar Boyi yang mengirimmu ke sana?" Tang Sher tidak mengatakan apa-apa, hanya memberikan senyum pahit. Jiang Shuai melihat itu memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Dia hanya bisa berpikir bahwa Tang Sher yang ada di hadapannya sama sekali tidak seperti yang dulu dia kenal. Hilang sudah kepolosan masa lalunya. Tak lama kemudian lift mencapai lantai 20. Boyi ada di kantornya menunggu Jiang Shuai. Ketika dia melihatnya membuka pintu dengan seorang wanita lain di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. "Apa kau sekarang membawa teman kencan ke pertemuan bisnis?" Tapi saat matanya menyadari siapa orang itu, wajahnya langsung menjadi gelap. "Kenapa kau di sini?" "Aku datang untuk anakku," sahut Tang Shi dengan ketus. "Dia juga anakku." Tang Shi yang sudah lama terbiasa dengan sifatnya yang tidak tahu malu, tidak merasakan apa-apa. "Tidak, dia hanya milikku. Sejujurnya aku terkejut. Tuan Bo, kau ingin mengakui anak ini. Apa kau serius? Bukankah kau yang membenciku sampai ke tulang, Bo?" Ya, suaranya rendah dan berat. "Di penjara aku menyadari banyak hal. Kau bersalah atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah kau tidak pernah memberiku kepercayaan sedikit pun. Jangan bilang kau tiba-tiba ingin membangkitkan perasaan lama." Saat dia berbicara, Tang Shi tampak seperti orang asing. Suaranya begitu dingin menusuk. Wajah Boye memucat karena amarah. "Siapa yang mengajarimu bicara seperti ini? Apa kau pikir kau sudah punya sayap sekarang?"
Tangshi tertawa dingin. Boye, bukankah kau yang mengajariku ini? Kau sendiri yang menghancurkan cintaku dengan tanganmu saat itu. Apalagi yang kau inginkan dariku sekarang? Aku tidak punya apa-apa lagi. Bahkan keluarga, Tang telah kau hancurkan sampai habis. Boye, aku mohon padamu, kembalikan anakku. Beberapa patah katanya menusuknya seperti pisau, membuka kembali luka yang sama yang dia rasakan 5 tahun lalu saat dia melihat wanita itu didorong masuk ke dalam mobil polisi. Tenggorokan Boye tercekat dan melihat air mata Tangshi hanya memperburuk kegelisahannya. Kau mau anakmu kembali? Baiklah, malam ini pergilah ke bar dan minum dengan salah satu klienku. Mata Tangshi terbelalak tidak percaya. Boye, kau memintaku untuk menjadi pendamping minum. Dia mencibir. Ada apa? Kau tidak mau anakmu kembali. Tidak bisa menangani hal sekecil ini. Tangshi terhuyung mundur sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah sekejam dirimu. Boye diam-diam menghela napas lega mengira wanita itu akan mundur. Tapi tiba-tiba Tangshi tersenyum. Baiklah Tuan Muda Bo, karena kau yang meminta. Bagaimana mungkin aku menolak? Hanya minum saja kan? Jika itu bisa membuatku mendapatkan anakku kembali, aku akan melakukan apa saja. Dia berbalik sambil melontarkan kalimat terakhir. Hanya saja jangan menyesal nanti. Lalu dia pergi. Boye hanya bisa berdiri di sana dengan kaget. Wanita itu benar-benar setuju. Malamnya, saat Boye pulang, dia bertemu dengan putranya di pintu. Kenapa kamu tidak masuk ke dalam? Aku sedang menunggu seseorang. Boye mengabaikan kata-kata anak itu dan berkata datar. Mulai sekarang aku yang akan membesarkanmu. Benar, dalam beberapa hari aku akan mengganti namamu, kamu akan memakai margaku. Tang Wei menepis tangannya. Tuan Muda Bo, apa kau sudah mengurus surat-suratnya? Kalau kau mau hak asuh kau harus membawa ibuku ke pengadilan. Boye justru tertawa marah. Kau sudah jadi anakku. Apa aku perlu membawamu tes DNA? Aku tidak butuh surat-surat untuk membesarkan anakku sendiri. Anak itu menyipitkan matanya. Tuan Muda Bo, aku lahir setelah perceraianmu. Itu artinya hak asuh ada pada ibuku. Kalau kau mau membesarkanku, kau harus membicarakannya dulu dengannya. Pria itu membeku karena kaget tidak percaya. Kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulut anak berusia 5 tahun. Tuan Muda Bo, kalau aku bukan anakmu, kalau aku lahir dari ibuku dan pria lain, apa kau masih akan memperlakukanku seperti ini? Rasa sakit yang tajam menusuk dada Boye, rasa jengkel membakarnya. Pria lain? Mustahil. Pria manapun yang menyentuhnya berarti menandatangani surat kematiannya sendiri. Melihat ekspresinya, Tang Wei tertawa dingin. Tuan Muda Bo, kau tidak akan pernah mengerti seperti apa 5 tahun terakhir ini bagi kami. Itulah kenapa aku tidak akan pernah bisa dekat denganmu. Mengerti ayah? Aku akan menunggu ibuku di sini. Tuan Muda Bo, silakan lakukan sesukamu. Mendengar panggilan Tuan Muda Bo berulang kali membuatnya naik darah. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Keduanya tidak akan memberinya ketenangan. Malam itu Tangshir tiba di bar sesuai janji saat Boye bergegas masuk. Dia melihat Tangshir sedang diganggu oleh seorang pria mabuk. Hei Nona cantik, sendirian saja, ayo minum dengan abang. Tangshir menatapnya dengan dingin. Maaf pak, aku sudah punya janji. Tidak peduli si pemabuk itu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Detik berikutnya sesosok bayangan melintas mencengkeram pergelangan tangan pria itu dengan kekuatan yang nyaris meremukan tulang. Pria mabuk itu berteriak kesakitan saat Boye menggeram. Pergi, merasakan bahaya. Pria itu mengumpat pelan dan pergi terhuyung-huyung. Boye menoleh ke Tangshir, suaranya rendah. Sudah berapa lama kau menunggu? Tidak lama, sekitar 10 menit.
Saat itu Tangshir membawa dirinya dengan keanggunan yang sempurna. Namun justru keanggunan itulah yang membuatnya terasa seperti orang asing. Baginya dulu wanita itu begitu lembut dan bersinar matanya penuh dengan kasih sayang. Sekarang mata itu seperti sumur yang kering, menelan semua harga dirinya dan tidak meninggalkan apapun selain kehampaan. Sebuah getaran menjalari dada Boye sehingga dia memaksa dirinya untuk membuang muka dengan dingin, memberi isyarat agar wanita itu naik ke atas. Tak lama kemudian mereka sampai di depan pintu ruang pribadi, tapi di sana Tangshir tiba-tiba ragu-ragu. Pemandangan itu membuat Boyi menyeringai bangga. Ada apa? Kenapa tidak masuk? Belum terlambat untuk menyesal. Tangshir tidak berkata apa-apa, tinjunya terkepal erat. Detik berikutnya, dia mendorong pintu hingga terbuka dan aroma alkohol serta asap langsung menerpanya. Meskipun dia tidak menyukainya, dia tidak menunjukkan apa-apa, hanya sedikit mengernyitkan dahi. Saat pintu ruang pribadi terbuka, sebuah siulan memecah udara. Sial, dia seksi sekali. Siapa yang membawanya? Boyi mengamati dengan dingin dan acuh tak acuh. Ada apa? Fujin tertarik. Tentu saja, bos. Bagaimana kau tahu ini tipeku sekali? Dia tertawa sambil merangkul bahu Tangshir. Nona, cantik mau main beberapa permainan. Dari samping genggaman, Boye pada gelas anggurnya mengencang hingga berderit. Zhong Shuai mencondongkan tubuh dan berbisik. Bos, perlukah aku bicara dengan Fujin? Tidak perlu. Suara Boye sedingin es sangat tenang. Dia ingin melihat sampai kapan Tangshir bisa bertahan. Presiden Fu, apakah Anda yang akan membahas bisnis dengan Boye di sini? Wajah Fujin menjadi muram, tapi dia menepisnya dengan senyum licik. Nona cantik kita di sini untuk bersenang-senang. Itu, jangan merusaknya dengan bicara bisnis. Bikin suasana jadi tidak enak. Tangshir diam-diam memastikannya dalam hati. Jadi inilah pria itu yang dibawa Boyi ke sini untuk menghibur klien, maka yang perlu dia lakukan hanyalah membuat Fujin senang. Jika begitu, dia tersenyum manis pada Fujin. Presiden, saya tadi terlambat. Jadi saya akan menghukum diri sendiri dengan minum terlebih dahulu. Nanti jika ada permainan apapun, tolong jangan mengerjai saya. Sikap rendah hatinya berhasil dengan sempurna. Langsung membuat pria licik itu tersenyum lebar. Melihat Tangshir tersenyum begitu cerah pada pria lain, Boye tiba-tiba merasakan gelombang amarah yang tak bernama. Dia membawanya ke sini untuk mempermalukannya, untuk membuatnya menyerah. Tapi kenapa wanita itu tetap bertahan dengan begitu tenang? Zhong Shuai mengamati dengan cemas dari samping. Bos, kau baik-baik saja. Boyi mengatupkan rahangnya, keras-keras tatapannya setajam pisau terkunci pada Tangshir. Namun bibirnya tetap berkata, tidak masalah. Biarkan saja dia selama dia bisa menangani fusi untukku. Apa salahnya menuangkan minuman? Bahkan jika dia berakhir bersamanya itu tidak akan menjadi masalah. Pikiran-pikiran kacau berputar di kepalanya, membuatnya tenggelam dalam gejolak dan pengekangan diri. Tiba-tiba kerumunan orang bersorak. Dia kalah, Fujian cium dia. Kepala Boye langsung terangkat. Dia melihat momen itu tepat saat Fujian mencondongkan tubuhnya ke arah Tangshir. Apa-apaan yang kau lakukan? Bentaknya. Seluruh ruangan membeku mendengar teriakannya yang penuh amarah. Seketika, Fujian terkejut dan langsung melepaskannya. Paman, kenapa kau tiba-tiba berteriak? Kau membuatku takut. Namun Tangshir hanya tersenyum. Ini hanya permainan truth or dare. Mau ikut bermain? Bukankah kau yang ingin aku dipermalukan? Kenapa sekarang berpura-pura sebaliknya? Boye mengabaikannya, sepenuhnya memalingkan wajahnya dengan kasar. Amarah meluap tak terkendali darinya, dan dia bahkan tidak berhenti untuk bertanya-tanya mengapa. Pada saat itu pikirannya dipenuhi dengan kegilaan mengurung Tangshir di rumah.
Jangan pernah biarkan dia bertemu pria lain. Dia adalah miliknya. Siapapun yang menyentuhnya pantas mati. Sementara Fujian masih tidak mau menyerah. Fujian mencondongkan tubuh lebih dekat dan menanyakan namanya. Kata-kata itu membuat Tang Sher membeku di tempat. Ada apa nona cantik? Jangan-jangan kau ini orang yang aneh-aneh ya? Jangan membuatku takut sekarang, godanya. Tang Sher tiba-tiba bangkit berdiri, menyembunyikan rasa jijiknya. Aku merasa sedikit pusing aku ke toilet dulu. Akan kuberi tahu saat aku kembali. Fujian bersiul saat dia berjalan pergi. Aku akan menunggu sayang. Saat Tang Sher melangkah keluar, Boye mengikutinya tepat di belakang. Di toilet, Tang Sher sedang berpikir keras tentang bagaimana menjawab pertanyaan Fujian. Jika dia menyebutkan nama aslinya, Tang Sher yang dulunya putri sulung keluarga, Tang sekarang hanya akan ditertawakan orang. Tepat saat dia berdiri di sana melamun, Boye tiba-tiba menerobos masuk dan mendorongnya ke sudut. Kenapa kau tidak memberitahunya siapa dirimu? Geramnya. Jika kau punya nyali untuk menggoda pria lain, kenapa kau tidak punya nyali untuk mengakui siapa dirimu? Tang Sher tersenyum pahit, wajahnya pucat. Tuan Bo, tolong jaga sikap Anda. Ini toilet wanita. Tapi peringatannya jelas tidak digubris. Sebaliknya, dia malah menjadi semakin nekat mengusapkan jarinya ke bibir wanita itu. Kenapa kamu bahkan tidak mencoba menghindar? Kalau aku tidak turun tangan apa? Kamu benar-benar akan membiarkan Fujian menciummu. Tang Shur tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Hebat sekali Tang Shur. Setelah 5 tahun berpisah, kamu jadi semakin berani saja. Tang Shur tertawa murka. Tuan Bo, apa hak Anda menuduh saya? Bukankah Anda yang membawaku ke sini? Bukankah Anda juga yang menyuruhku minum dengan klien Anda? Wajah pria itu menjadi semakin ganas terkejut oleh pembangkangan wanita itu. Dan kamu berani bicara padaku seperti itu. Bagaimana kalau aku menyuruhmu menemaninya? Kalau begitu akan kusama nisam. Pesatin. Kulakukan, balasnya lagi pula di matamu. Aku ini bukan apa-apa. Jika Anda tidak peduli, kenapa aku harus peduli Anda menyeretku ke sini untuk menuangkan minuman? Apa Anda pernah berpikir kalau saya mungkin akan dipermalukan? Bukankah itu yang Anda inginkan? Untuk melihatku direndahkan? Baiklah, Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Boy terlihat setengah gila. Badai amarah berkecamuk di matanya. Detik berikutnya, dia membungkuk dan melumat bibir wanita itu tanpa dia sendiri tahu alasannya. Dia mengaku tidak menyukai wanita itu, namun pikiran bahwa ada orang lain yang menyentuh apa yang dianggap miliknya membuatnya diliputi amarah yang tak terkendali. Tang Shur meronta sekuat tenaga, bajingan lepaskan aku. Tepat saat itu terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Boyi menyeringai, silakan saja berteriaklah, biar semua orang dengar. Terpojok oleh sikapnya yang tak tahu malu, suara Tang Shur bergetar karena tak berdaya. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu mendekat saat menginginkanku? Lalu membuangku begitu saja saat tidak menginginkanku lagi, Boyi. Apa rasa sakit yang kamu berikan 5 tahun lalu belum cukup? Aku sudah membayar harga yang paling kejam. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Isaknya sementara seluruh tubuhnya bergetar. Akhirnya pria itu sepertinya merasakan kesedihannya. Dia tertegun dan membeku di tempat dan membiarkan wanita itu pergi tanpa menghentikannya. Saat itu Boyi berpikir, dia pasti sudah gila atau mabuk. Kalau tidak, kenapa kembalinya Tang Shur? Setelah 5 tahun bisa membangkitkan kembali obsesinya. Kembali di aula perjamuan, Fujian masih merangkulkan lengannya di bahu Tang Shur. Gadis cantik, kamu lari kemana tadi? Kenapa lama sekali? Saat tadi? Dia bahkan melirik licik ke arah Boyi yang baru datang. Gadis cantik kamu dan Yi tua. Hubungan kalian sepertinya tidak sesederhana itu. Seluruh tubuh Tang Shur menegang.
Bagaimana dia bisa tahu, tapi wanita itu tidak mau mengaku. Sesaat kemudian, dia memaksakan senyum. Bagaimana mungkin, Presiden Fu? Kenapa Anda berpikir begitu? Karena aku melihatmu pergi ke toilet, dan si tua itu langsung mengikutimu. Tang Sheng tersenyum canggung, menyadari dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia berhenti berpura-pura. Presiden Fu, bukankah Anda ingin tahu siapa saya? Ekspresi seriusnya membuat Fu Jun terdiam. Nama saya Tang Sheng, dan saya adalah putri sulung keluarga Tang yang diberitakan 5 tahun lalu. Dicap sebagai pembunuh dan mantan istri Bo Yi. Teman ba. Wajah Fu Jun menjadi pucat pasi, dan dia secara naluriah melangkah mundur. Gadis cantik kamu tidak sedang bercandakan. Kenapa saya harus bercanda tentang itu? Saya menghabiskan 5 tahun di penjara. Jika Anda tidak percaya, silakan cari saja di internet. Pikiran Fu Jun menjadi kacau. Jika ini benar, lalu kenapa si tua itu membawamu ke sini untuk minum bersama kami? Tang Sheng memberinya senyum polos. Presiden Fu, pertanyaan yang lucu sekali. Karena kami sudah bercerai, bukankah wajar jika saya keluar untuk bersenang-senang? Anda tidak perlu merasa tertekan. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, semua orang terkejut. Bo Yi melangkah ke arah mereka. Dia tiba-tiba mengangkat Tang Sheng ke atas bahunya. Gadis itu panik meronta-ronta. Turunkan aku sekarang juga. Tapi Bo Yi mencibir. Menurunkanmu supaya kau bisa terus menggoda pria lain. Seluruh ruangan membeku tak percaya. Bahkan Fu Jun tergagap. Bro, tenanglah, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bo Yi memotongnya dengan dingin. Maaf Presiden Fu, malam ini dia milikku. Kita bertemu lagi lain hari. Merasa terhina, wajah Fu Jun berubah penuh amarah. Si tua kau bajingan, kau membawakanku seorang gadis lalu mencoba merebutnya untuk dirimu sendiri. Bo Yi sama sekali tidak memedulikan Fu Jun, tapi setiap kata masih terngiang jelas di telinga Tang Sheng. Wajahnya memerah padam saat dia memukul punggung pria itu. Turunkan aku. Semua orang melihat. Lalu bagaimana jika aku menolak? Kau mabuk, bentaknya, tapi pria itu tetap membawanya pergi tanpa malu di hadapan orang banyak. Lepaskan aku, dasar bajingan. Kau sampah. Biasanya, umpatan seperti itu akan membuat Bo Yi marah besar. Namun sekarang, dia malah tertawa anehnya terlihat tenang. Bagus sekali, dan tidak heran kau adalah yang terbaik di kelasmu di Ivy Fine. Bahkan umpatanmu pun kelas atas. Tang Sheng gemetar karena amarah. Kamu menyeretku ke sini untuk minum, dan sekarang kamu menyesal. Kalau begitu, biarkan orang lain yang membawaku. Aku membusuk di penjara untukmu selama 5 tahun. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Kata-katanya membuat seluruh ruangan terkejut. Bisikan menyebar seperti api. Apa dia benar-benar Tang Shur, putri sulung berbakat dari keluarga Tang yang masuk penjara itu? Mendengar bisikan itu, Tang Shur tiba-tiba tertawa getir. Lalu air mata mengalir di wajahnya. Warisan yang bagus sekali, Boye. Kamu memberiku cap sebagai pembunuh. Nama yang bagus sekali yang kamu tinggalkan untukku. Dia tidak pernah ingin menangis, tapi takdir begitu kejam. Tepat saat dia mengira akhirnya bebas, takdir menghantamnya lagi. Menyeretnya kembali ke dalam jurang. Mungkin ini karena pengaruh alkohol. Tapi Tang Shur mulai meronta-ronta. Bajingan, apa kamu belum cukup menghinaku? Turunkan aku. Tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan tergelincir dari bahunya. Bagian belakang kepalanya terbentur keras ke kusen pintu. Dunia berputar hebat di depan matanya, lalu semuanya menjadi gelap. Kali ini, Bo Yi benar-benar panik, berteriak, panggil ambulans sekarang. Di ruang rumah sakit yang sunyi, Tang Shur perlahan sadar kembali. Saat dia melihat sekeliling, pandangannya tertuju pada Bo Yi yang berjaga di pintu. Kamu sudah sadar?
Tangshur menatapnya dengan dingin tapi tidak mengatakan apa-apa. Boyi berjalan mendekat dengan senyum nakal di wajahnya. Masih marah padaku? Jangan lupa aku menyelamatkanmu hari ini. Mendengar itu Tangshur tertawa getir seolah-olah dia mendengar lelucon paling kejam di dunia. Kalau begitu, aku harus benar-benar berterima kasih padamu. 5 tahun yang lalu, kamu menghancurkan hidupku. 5 tahun kemudian kamu menghinaku lagi. Aku pasti telah melakukan dosa yang tak termaafkan di kehidupanku sebelumnya sampai pantas dihancurkan olehmu di kehidupan ini. Suara Boye mengeras. Apa masih mencoba membersihkan namamu? Kematian Anmei kamulah penyebabnya. Mata Tangshur menatap tajam padanya. Suaranya sedingin es. Boye, bagaimana jika kematian Anmei tidak ada hubungannya denganku? Katakan padaku, bisakah kamu membayar semua hutangmu padaku seumur hidup ini? Pupil mata Boye menyusut tajam. Dia terhuyung mundur karena tidak percaya. Matanya terpaku pada Tangshur. Ucapkan itu lagi. Suara Tangshur terdengar tenang. Boye, aku sebenarnya tidak membencimu. Kamu sudah cukup menyedihkan. Membencimu tidak penting lagi mungkin karena kasihan. Dia menelan kata-kata yang lebih kasar yang hampir menyusul. Boye tertawa getir. Berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Jika kau memang bersih, kenapa kau tidak membuktikannya 5 tahun yang lalu? Apa kau pernah memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Hanya satu kalimat yang mengungkapkan semua kesedihannya. Kau tidak pernah sekalipun percaya padaku. Aku adalah istrimu selama 5 tahun, tapi aku bahkan tidak bisa mendapatkan tatapan yang pantas darimu. Kau tidak pernah mencintaiku, jadi kenapa kau menikahiku? Apakah ini adil untukku atau untuk Anmei? Kata-katanya menghancurkan sisa akal sehat yang dimilikinya hingga dia mengaum suaranya serak karena amarah. Aku hanya pernah mencintai Anmei. Menikahimu tidak lebih karena kau naik ke ranjangku. Tangshur tertawa hancur. Seperti yang kuduga, kau sudah melupakan segalanya. Tapi ada satu pepatah yang benar, cinta yang dalam itu sia-sia. Dan kerinduan yang tak diakui tak ada artinya. Boye, anggap saja semua yang kuberikan padamu sebagai lelucon. Jika aku bisa mengulang semuanya, aku tidak akan pernah memilih untuk bertemu denganmu. Dengan itu dia menunjuk ke pintu bangsal dan meludah dengan dingin keluar. Kebencian di matanya tidak bisa disembunyikan. Pengakuannya bahwa dia tidak membencinya hanya berarti dia sangat membencinya. Hingga pengampunan telah kehilangan semua artinya. Para perawat bergegas masuk karena keributan itu. Cepat berikan dia obat penenang. Tangshur tertawa terbahak-bahak, menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan menatap kegilaannya. Boye berdiri membeku seolah tersambar petir wajah. Tampaknya berkerut menahan penderitaan. Dari lubuk jiwanya yang kedali yang jiwanya terdalam. Alisnya berkerut kesakitan. Tangshur, ada apa denganmu? Lalu tiba-tiba dia teringat bekas luka yang mengerikan di tangan kanannya. Betapa putus asanya seseorang hingga tega melukai tangan yang paling mereka hargai. Dia adalah seorang desainer. Tidak ada yang lebih menghargai tangan itu selain dirinya sendiri. Apa yang telah dia lalui sampai dia hancur hingga menghancurkan bahkan anugerah terbesarnya. Kengerian apa yang telah dia alami di penjara hingga menjadi seperti ini di luar koridor. Dokter yang bertugas bergegas datang dengan sebuah laporan. Tuan Mudabo, kondisi istri Anda sangat serius. Dia menderita depresi berat, jelas merupakan akibat dari trauma yang sangat besar. Katakan padaku, apakah terjadi sesuatu antara Anda dan istri Anda di masa lalu? Tenggorokan Boye terasa panas, tersumbat seolah dipenuhi kapas. Setelah hening lama, dia memaksakan diri untuk mengucapkan satu kalimat. Tidak, bukan apa-apa. Obat saja tidak akan menyembuhkannya. Dokter itu melanjutkan dari catatan perawatannya.
Jelas dia menolak terapi dari lubuk hatinya. Tuan muda Bo, Anda harus meluangkan waktu di sisinya. Apakah Anda tahu apa yang paling disukai istri Anda? Pertanyaan terakhir itu membuat Boyi tertegun. Apa yang paling disukai Tangshir? Dia tidak bisa menjawab, tidak mampu melanjutkan percakapan. Boyi menggumamkan beberapa kata basa-basi dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat dia pergi, kata-kata dokter masih terngiang-ngiang di kepalanya. Tuan muda Bo, apakah Anda tahu luka di tangan istri Anda tumpang tindih yang lama dan yang baru? Yang terbaru dibuat baru 2 minggu yang lalu. Boyi tidak pernah membayangkan Tangshir akan melukai dirinya sendiri. Gelisah sepanjang malam, untuk pertama kalinya dia merasakan dorongan untuk melarikan diri. Dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang wanita. Sungguh ironis, Tangshir telah membunuh Anmu dan sekarang dia hidup dalam penderitaan seperti itu. Logikanya dia seharusnya merasa senang, namun setiap kali melihatnya dia tidak merasakan kegembiraan. Hanya perasaan hancur bahwa dialah pembunuh. Sebenarnya orang yang telah mendorongnya ke dalam jurang ini. Boyi berlama-lama di luar bangsal, tetapi akhirnya dia mengeluarkan ponselnya dan memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang telah terjadi. Selama 5 tahun Tangshir di penjara. Di koridor rumah sakit, Tang Wei menatap ayahnya yang tidak tahu malu dengan curiga. Tuan Bo, apakah ibu sakit lagi? Boyi tidak menjawab. Dia hanya terus mendesak anak itu untuk memanggilnya ayah. Tidak, Tuan Bo, turunkan aku. Aku mau bertemu ibu. Panggil aku ayah atau aku tidak akan menurukanmu. Terpojok Tang Wei dengan enggan menyerah. Dia tergagap, ayah. Itu adalah pertama kalinya dia mengatakannya. Kata itu terasa kaku di lidahnya, wajah kecilnya memerah padam. Puas Boyi akhirnya menurunkannya dan membujuk. Kamu akan terbiasa jika mengatakannya lebih sering, bahwa aku adalah ayahmu. Apa salahnya memanggilku ayah? Aku sudah hidup selama 5 tahun, dan kau tidak pernah peduli padaku. I think itu tidak benar. Itu karena ibumu menyembunyikanmu dengan sangat baik, sehingga aku baru tahu tentangmu baru-baru ini. Lalu bagaimana saat ibuku hamil? Desak Tang Wei. Jangan bilang kau bahkan tidak tahu dia mengandungku. Pertanyaan itu membuat Boyi terdiam. Dia tidak punya alasan. Jika dia tahu Tangshir hamil saat itu, mungkin saja dia tidak akan mengirimnya ke penjara. Berbagai macam emosi berkecamuk di matanya, tapi di permukaan dia tidak menunjukkan apa-apa. Dalam sekejap mata dia sekali lagi menjadi sosok yang dingin, pewaris keluarga, Bo yang kejam. Nak, jangan bicarakan ini lagi. Ibumu sedang tidak baik-baik saja, aku ingin kamu menenangkannya. Mendengar itu, Tang Wei mengangguk patuh. Depresi Momi benar-benar serius, tambahnya dengan lembut. Dia baik-baik saja hampir sepanjang waktu. Tapi begitu ada sesuatu tentangmu yang muncul, dia langsung hancur. Rasa sakit yang tajam menusuk dada Boye. Apakah dia sudah menjadi monster di mata Tangshir? Apakah dia begitu ketakutan sampai-sampai tidak sanggup menyentuh apapun yang berhubungan dengannya di dalam ruang perawatan? Tangshir masih beristirahat. Anak kecil itu mencoba memanggil dengan lembut, "Mommy." Tangshir segera duduk dan menariknya ke dalam pelukannya, memeluknya erat. "Wei Wei, kenapa kamu di sini? Mami, apa Mami sedih lagi?" Tangshir memaksakan senyum tegar. "Wei Wei, apa aku membuatmu takut lagi?" "Tidak. Kalau begitu Mami janji tidak akan terjadi lagi lain kali. Mami senang kamu ada di sini." Kemudian Tang Wei memberitahunya kebenarannya bahwa ayahnya yang tidak tahu malu itulah yang membawanya ke rumah sakit. "Mami, aku tahu Mami membencinya, tapi dia adalah ayahku." Tangshir tidak menyangka putranya akan mengatakan itu. Dia memeluknya erat. "Dia bukan ayahmu, Mami. Meskipun aku tidak menyukainya, memiliki seorang ayah terasa bisa diandalkan. Tapi,
Jika Mami tidak ingin kembali padanya, aku tidak akan ikut campur. Pilihanmu akan selalu menjadi pilihanku. Air mata kembali menggenang di mata Tangshir. Dia menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Aku tidak takut lagi. Tunggu beri aku 2 hari lagi untuk istirahat, lalu kita akan kembali dan tinggal bersama paman. Oke. Setelah membujuk ibunya untuk tidur, hari sudah sore. Begitu Tang Wei keluar dari ruang perawatan Boyi, bergegas menghampiri cemas menantikan kabar. Tidak apa-apa ayah. Jika Mami membaik, aku punya satu syarat. Ayah harus membiarkan kami bersatu kembali. Alis Boye langsung berkerut. Maksudmu bersatu kembali di tempat yang kau sebut rumah itu? Apa kamu mau terus berkeliaran di luar? Pikiran tentang putranya yang hidup tidak menentu membuatnya gelisah. Mata Tang Wei meredup. Ayah, jika bukan karena aku apa, ayah akan peduli. Mami hidup atau mati. Kata-kata putranya kembali menghantam Boyi, membuatnya terdiam membeku di tempat. Dia tidak bisa menjawab. Lihat kan, tidak ada cinta di antara kalian berdua. Bahkan jika kalian tinggal bersama, kalian tidak akan pernah bahagia. Itulah kenapa aku tidak apa-apa. Tinggal bersama ibu saja. Ayah bisa mengunjungiku kapan saja, aku akan membicarakannya dengan ibu. Tolong pikirkan lagi ya. Melihat wajah polos putranya Boyi, merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Bagaimana bisa seorang anak berusia 5 tahun begitu peka dan dewasa? Sungguh menyayat hati. Tapi Boyi, dia tidak akan pernah bisa melepaskannya. Lelucon macam apa ini? Bagaimana bisa putranya sendiri dibiarkan menderita di luar? Seorang pewaris keluarga Bo harus dibesarkan oleh keluarga Bo. Beberapa hari berikutnya, Boyi mengunjungi rumah sakit setiap kali dia ada kesempatan, sambil membawa putranya. Kondisi Tangshir perlahan membaik, meskipun setiap kali melihatnya matanya masih menyiratkan kebencian yang mendalam. Boyi berkata pada dirinya sendiri, benci tidak apa-apa benci, lebih baik daripada kegilaan. Beberapa hari kemudian Tangshir diizinkan pulang dari rumah sakit. Kakaknya Tangi datang untuk menjemput mereka. Mengingatkannya, kau harus minum obatmu tepat waktu atau tidak akan ada gunanya. Aku tahu kak, lihat aku sekarang, bukankah aku terlihat baik-baik saja? Dan bagaimana jika kau bertemu Boyi lagi? Pertanyaan lugas itu mengejutkan Tangshir. Jika dia melihatnya, dia akan panik, kehilangan kendali, dan tidak berdaya. Pria itu telah melukainya terlalu dalam. Dia sudah terperangkap dalam bayang-bayangnya, tidak bisa melarikan diri. Tangshir menarik napas dalam-dalam. Kak, beberapa luka tidak bisa disembuhkan dengan obat. Luka itu hanya bisa disembuhkan oleh diriku sendiri, dan aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang Boyi lagi. Aku akan memulai hidup baru. Jangan khawatir kak, aku akan berusaha keras untuk mengatasi rasa takutku. Saat itu Tang Wei berlari menghampiri. Dan kan masih ada aku juga. Aku akan selalu melindungi ibu. Sementara itu di dalam sebuah mobil mewah yang terparkir di dekat sana, Boyi menatap tajam ke arah pemandangan itu. Di sampingnya, Fu Mujong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Tuan muda Bo, apa kau sedang membuntuti mantan istrimu sekarang? Boyi memberinya tatapan tajam. Jaga bicaramu atau akan kulempar kau keluar dari mobil ini. Alasan aku memintamu datang hari ini adalah karena aku butuh bantuanmu. Fu Mujong berkedip lalu terkekeh. Hanya itu kukira ini adalah sesuatu yang serius. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Keesokan paginya Fu Mujong langsung pergi ke studio Tangshir menawarkan sebuah kerjasama. Awalnya Tangshir menolaknya, tapi Fu Mujong hanya tersenyum. Nona Tang, tolong pertimbangkan lagi. Jika Anda berubah pikiran Anda, bisa menghubungi saya kapan saja. Tim desain kami akan sangat menantikan kehadiran Anda dan terima kasih untuk kopinya. Rasanya enak sekali. Kembali di mobil Fu Mujong, baru saja duduk ketika Boye menoleh untuk meminta jawaban.
Fu Mujong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak setuju. Sudah kuduga. Setelah itu Boye mengendarai mobil mewah itu menjauh dari studio saat mereka memasuki jalan layang. Fu Mujong akhirnya tidak tahan karena penasaran. Kenapa kamu tidak menanyakannya sendiri saja? Kenapa harus berbelit-belit dan menyuruhku melakukannya? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, cengkeraman Boye pada setir mengencang. Jika aku yang muncul, dia lebih baik mati daripada bekerja denganku. Itu memang benar. Fu Mujong terkekeh sembarangan. Dibandingkan denganmu, dia jauh lebih suka bertemu denganku. Itu membuat Boye marah. Dia sampai memukul setir dengan telapak tangannya. Apa kamu sudah bosan hidup? Hei, jangan marah. Inilah yang mereka sebut habis manis sepah dibuang tahu tidak. Aku membantu mantan istrimu menghasilkan uang, dan sekarang kau menginginkan nyawaku. Lalu, dia mencondongkan tubuh dengan pertanyaan yang lebih tajam. Tapi serius kalau kamu sepeduli ini, kenapa kamu menjebloskannya ke penjara 5 tahun yang lalu? Pertanyaan itu menghantam seperti kutukan, membuat Boye terdiam. Dia seharusnya menjadi orang yang paling dia benci. Jadi kenapa sekarang dia bersusah payah untuknya? Setelah hening lama, Boye bergumam. Karena dia membunuhku dan anak itu. Fu Mujong tidak tertipu. Ayolah Boye, dia jelas-jelas sedang hamil saat itu. Kamu hanya tidak tahu. Makna yang tak terucap itu kejam. Kamu menjebloskan istri sahmu ke penjara demi seorang wanita simpanan. Boye tidak berkata apa-apa, hanya menginjak pedal gas. Mobil itu melesat maju. Kecepatannya menanjak dengan cepat, membuat Fu Mujong menggelengkan kepalanya. Apa sekarang? Berencana untuk meniru adegan Fast and Furious. Boye hampir meledak, melemparkan tatapan membunuh pada orang yang disebutnya teman itu. Fu Mujong menyeringai, aku sudah terlalu baik padamu. Mau aku telepon keluargamu yang berharga itu sekarang dan bilang kalau kamu sedang bersenang-senang di luar sini. Sialan Boye itu licik sekali. Beginikah caramu memperlakukan orang yang kau sebut saudaramu? Saudara? Siapa saudaramu? Keluar dari mobilku sekarang. Keduanya bertengkar sepanjang perjalanan sampai Boye akhirnya menurunkan Fu Mujong. Baru saat itulah telinganya merasa damai, tetapi detik berikutnya teleponnya berdering. Itu adalah putranya, Wei Wei. Ada apa, ayah? Apa kamu bertemu? Ibu hari ini jantung Bo Yi berdebar kencang. Dia tidak menyangka putranya akan sepintar ini. Ayah ibu bilang, padaku ada seseorang yang mengenalinya sebagai desainer dan ingin bekerja sama dengannya. Aku tebak itu semua rencanamu kan? Boyi berpikir, anak sepintar ini pasti turunan dariku. Tanpa ragu, dia mengaku, iya, aku ingin membantu ibumu. Lalu, kenapa baru sekarang? Suara Tang Wei terdengar tajam di telepon. Ayah, jika ini karena rasa bersalah atas 5 tahun terakhir, ibu dan aku akan menerima niat baikmu. Tapi jika ini hanya rasa kasihan kami, tidak membutuhkannya. Kata-kata itu menusuk dada Boye, seperti pisau hingga dia membentak. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Apa itu ibumu? Bukan, ini ideku sendiri. Ibu bahkan tidak tahu aku meneleponmu. Boye menarik napas dalam-dalam menahan emosinya. Tunggu, aku hanya ingin membantumu. Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Aku hanya ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku tidak butuh kehidupan yang lebih baik, jawab Tang Wei dengan tegas. Ayah, jika kau benar-benar tidak punya perasaan pada ibu, maka berhentilah mengganggu kami. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi itu sudah cukup. Setelah itu Tang Wei menutup teleponnya. Boye menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong membeku di tempat. Untuk pertama kalinya, dia menyadari Tang Sher benar-benar menjauh dari dunianya. Keesokan paginya, setelah mengantar putranya ke sekolah, Tang Sher duduk sendirian di studionya.
tenggelam dalam pikirannya. Tangyi melihat tatapan kosong kakaknya dan hatinya terasa sakit. Shir, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir apakah aku harus menerima tawaran Fumujong. Tangannya berhenti bergerak mendengar kata-katanya, lalu dia menatap adiknya. Shir, jika kamu tidak mau, jangan memaksakan dirimu. Tang Shir menggelengkan kepalanya. Tidak kurasa Tuan Muda Fu benar. Beberapa luka harus dihadapkan pada cahaya. Rasa sakit yang Boye tinggalkan untukku mungkin sudah lama berhenti terasa sakit. Dengan keputusan yang sudah bulat, dia langsung pergi ke perusahaan Fumujong. Saat dia memasuki lobi, resepsionis langsung mengenalinya. Nona Tang, silakan lewat sini. Tang Shir terkejut. Bagaimana resepsionis itu bisa mengenalnya? Tapi jawabannya datang dengan cepat, karena resepsionis itu membawanya langsung ke Boyi. Saat Tang Shir melihat Boyi, napasnya tercekat. Kenapa? Hei, kau, aku yang meminta Fu untuk menghubungimu. Jangan. Ayo kita duduk dan bicara. Tidak perlu, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Penolakan Tang Shir sedingin biasanya saat dia berbalik untuk pergi. Tawa mengejeknya menyusul. Tang Shir, apa kau bahkan sudah kehilangan keberanian untuk menghadapiku? Apakah ini benar-benar desainer jenius yang sama seperti dulu, langkahnya goyah? Apakah dia menginjak-injak harga diriku hanya untuk memaksaku tetap di sini? Boyi, apa sebenarnya yang kau inginkan? Pria itu membuang semua basa-basinya dan langsung ke intinya. Bagaimana dengan sebuah kesepakatan? Aku akan membawakanmu klien dan membuka jalan untuk studimu. Sebagai imbalannya, Tang Wei akan dibesarkan olehku. Kau bisa mengunjunginya kapan saja, tapi mulai sekarang hidupnya akan berada di bawah asuhan keluarga Bo. Tang Shir tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Jadi pada akhirnya, kau hanya ingin merebut anakku. Tidak perlu Tuan Muda Bo. Kakakku dan aku lebih dari sanggup untuk membesarkannya. Begitukah Boyi menyipitkan matanya, tatapannya penuh dengan ejekan. Satu panggilan telepon dariku, dan kakakmu bahkan tidak akan punya tempat untuk mengemis makanan. Lalu, Tang Wei akan berakhir tidur di jalanan bersamamu. Boyi, jangan berani-beraninya. Kau keterlaluan menggunakan anak kita untuk mengancamku. Apa kau bahkan punya hati nurani? Kenapa setiap kali kau menginginkan sesuatu, kau bisa merebutnya begitu saja, sementara aku hanya bisa menahan penjarahanmu? Mata Tang Shir memerah saat dia berteriak marah. Jantung Boyi tersentak, sebuah sensasi aneh menjalari dirinya. Sejak kembalinya Tang, perasaan itu semakin kuat seolah-olah benteng yang telah dia bangun selama bertahun-tahun perlahan-lahan dirobohkan bata demi bata. Tawa dingin keluar dari tenggorokan Boyi sambil menekan gejolak aneh di dadanya. Kau mau berdebat denganku, Tang Shir? Tidakkah kau merasa itu konyol? Seorang anak dari keluarga Bo tidak pernah menjadi hakmu untuk memutuskan. Tang Shir tertawa getir. Ya, tapi aku membesarkannya selama 5 tahun. Kau tidak pernah membayar sepeser pun. Jadi begitu kau mau uang. Nada suara Boyi penuh dengan penghinaan seolah-olah dia bisa melihat menembusnya. 5 juta, pembayaran yang pantas untuk membesarkan Tang Wei. Kalau begitu, jika kau mau uang tunai katakan saja. Rasa jijik di matanya mencapnya tidak lebih dari seorang wanita. Memperdagangkan anaknya demi keuntungan Tang Shir tetap diam, tatapannya terkunci pada pria itu. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba tersenyum. Senyuman yang begitu indah dalam kehancurannya. Karena kamu begitu ingin memberiku kompensasi, aku akan menganggapnya sebagai rasa bersalah. Baiklah, 5 juta. Transfer ke rekeningku besok. Saat uang datang dengan sendirinya, kenapa aku harus menolak? Tapi senyuman itu lenyap secepat kemunculannya. Matanya berkilat tajam dan dingin. Tetap saja 5 juta itu terlalu sedikit. Kupikir orang sepertimu demi putramu akan rela mengeluarkan miliaran. Aku sudah bersiap untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang kamu tawarkan hanyalah 5 juta yang menyedihkan.
Dia berdecak dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang diduga, wajah Boye menjadi muram. "Tangsher, apa kamu wanita yang begitu hina?" Tangsher memotong ucapannya. "Wanita sepertiku, Tuan Muda Bo, sebaiknya kamu tidak membuang-buang perasaanmu padaku." Di dalam hatinya yang tersisa hanyalah tawa dingin karena pria itu sudah mencapnya seperti ini. Mulai sekarang dia akan mengabulkan keinginan pria itu. Yang ada di antara mereka hanyalah dendam lama, tanpa ada jejak cinta yang tersisa. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri. "Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi." Keesokan paginya, Tangsher terbangun dari mimpi buruk. Bibirnya terus bergumam, "Jangan ambil anakku." Di sisinya, Tang Wei segera memberinya segelas air. "Ibu mimpi buruk lagi. Minum obatmu itu akan membantumu." Tangsher mengelus rambut putranya, suaranya terdengar lelah. "Maaf ibu membuatmu khawatir lagi." Anak laki-laki kecil itu bersandar padanya. "Jangan takut ibu, paman dan aku akan selalu menemanimu." Tangan Tangsher gemetar hebat. Lalu dia segera berjanji bahwa dia juga tidak akan pernah meninggalkannya. Tang Wei mengangkat kepalanya, kejernihan di matanya tiba-tiba mengingatkan Tangsher pada pertemuan pertamanya dengan Boyi. Dia mengingatnya saat masih di kampus, sang idola sekolah yang sulit diatur mengenakan seragam dengan dasi yang longgar, memancarkan pesona yang santai dan pemberontak. Bagaimana bisa pria yang dulu sangat ia cintai berubah menjadi seperti ini? "Ibu, apakah ayah menyusahkanmu lagi?" Suara Tang Wei menariknya kembali dari lamunannya. Melihat ekspresi hati-hati putranya, hati Tangsher melunak. Dia mengaku dengan jujur, "Boyi ingin membawamu kembali untuk tinggal bersama keluarga Bo." Tang Wei tidak terkejut sambil merapikan rambutnya yang acak-acakan. "Mama pasti menolaknya kan?" Tangsher memaksakan senyum tipis. "Iya, dan ayahmu bahkan memberi kita sejumlah besar uang." Tang Wei dengan cepat menghiburnya. "Mama jangan sedih, punya uang itu hal yang bagus. Dengan uang itu kita bisa pergi jalan-jalan dengan Paman Tang." Shir mengangguk sambil tersenyum, tapi menyembunyikan kekhawatiran sebenarnya di dalam hati. Dia tahu urusannya dengan Boye masih jauh dari selesai. Uang 5 juta itu mungkin hanyalah awal dari penghinaannya. Dia memeluk putranya dengan erat seolah untuk menenangkan putranya dan menguatkan dirinya sendiri. "Mama tidak akan pernah menyerahkanmu pada siapapun." Kemudian Tangsher pergi ke studionya. Saat dia melangkah masuk, Tangi bergegas menghampirinya dengan kening berkerut. "Shir, kabar buruk. Semua kemitraan kita tiba-tiba diputus." Jantung Tangsher berdebar kencang. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan cemas. "Sederhana saja, kita telah menyinggung seseorang." Tangsher langsung mengerti ini pasti ulah Bo. Ya itu adalah dia. Menggunakan kekuasaannya untuk menunjukkan padanya bahwa dia bisa menghancurkan mereka tanpa bersusah payah. Dia ingin memaksanya menyerahkan Tang Wei dengan memutus semua jalan keluarnya. Tangsher mengepalkan tangannya bersumpah dalam hati, "Tidak peduli apapun, aku tidak akan pernah menyerahkan putraku pada pria itu. Dia adalah daun, nama yang sedang naik daun di dunia desain. Dia tidak akan bisa dipadamkan begitu saja. Pasti akan ada seseorang yang bersedia membantunya." Tangi menatap punggung kakaknya yang tegap dan menghela napas pasrah. Dia sangat mengenalnya. Tidak peduli seberapa putus asa situasinya, dia akan mengertakkan gigi dan bertahan. Tapi, berapa lama kebuntuan seperti ini bisa bertahan? Sementara itu, di kantor Presdir Grup Bo, asisten melapor dengan hormat. "Menurut informasi kami, 3 perusahaan telah membatalkan kontrak mereka dengan studio Nona Tang." Boye bertanya dengan santai. "Dan bagaimana reaksi Tangsher?" Dia tidak menunjukkan banyak reaksi. Asisten itu ragu-ragu, lalu menambahkan, "Dari yang kami amati,
setelah kontrak-kontrak itu dihentikan. Nona Tang dan timnya bahkan tidak mencoba mencari penjelasan. Meskipun jelas pihak lain yang melanggar ketentuan. Tetapi mereka tampaknya sama sekali tidak tertarik untuk membela hak-hak mereka. Mendengar ini, kilatan amarah muncul di mata Boye. Hentikan total semua bisnisnya. Hampir seperti larangan di seluruh industri ini akan berakibat fatal bagi studio manapun. Namun Tangsha tetap tenang, jadi dia berniat melawannya secara langsung. Memikirkan hal itu, bibirnya membentuk senyuman dingin. Baiklah, biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Kita lihat saja berapa lama dia bisa bertahan. Suatu hari nanti, dia akan hancur dan dia akan datang, merangkak kembali padaku. Tangshir baru mengetahui bahwa semua karya desainnya telah dihapus dari internet 2 hari kemudian. Tangi gemetar karena marah. Aku akan menghadapinya. Ini bukan lagi hanya menargetkan kita. Dia memutus semua jalan keluar kita. Kau mengandung anaknya selama 10 bulan dan bahkan masuk penjara dipermalukan karena dia. Bagaimana bisa dia memperlakukanmu seperti ini? Bibir Tangshir bergetar tak terkendali, tapi dia menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap tegar. Kakak kita masih punya harapan. Kita tidak boleh menyerah untuk melawannya. Aku tidak akan pernah menyerahkan Tang Wei padanya. Pada saat itu Tang Wei berdiri di luar kantor Presdir Group Bo yang dihalangi oleh sekretaris. Dia memberitahunya bahwa dia datang untuk bertemu ayahnya. Aku sudah sering melihat wanita yang berpura-pura menjadi Nyonya Bo, tapi sekarang bahkan anak-anak pun ikut-ikutan. Dia memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Bocah siapa yang mengajarimu hal ini? Apa ibumu menyuruhmu menggunakan dirimu untuk menjebak Tuan Bo? Pipi Tang Wei memerah sambil mengepalkan tangan kecilnya. Ibuku tidak peduli dengan yang kau sebut Tuan Bo itu. Tapi aku benar-benar putra Boye. Mendengar itu sekretaris itu mencengkeram kerah bajunya. Dan mulai menyeretnya pergi nadanya tajam penuh ketidaksabaran. Aku tidak memukul anak-anak, tapi bocah sepertimu memang minta diberi pelajaran. Siapa yang kau sebut bocah? Sebuah suara dingin dan setajam silet memecah keheningan dari belakang. Sekretaris itu membeku perlahan menolehkan kepalanya. Di sana berdiri Boye. Wajahnya sedingin es, auranya memancarkan tekanan yang menyesakan. Kepanikan melintas di mata sekretaris itu saat dia bergegas menjelaskan. Anak ini berbohong. Dia bilang, Anda ayahnya. Boye memotongnya dengan dingin. Dia putraku. Lalu kenapa? Sepertinya sekretarisku punya nyali besar, berani menghina anakku. Selanjutnya, apa berencana menginjak kepalaku? Kaki sekretaris itu lemas, dan dengan bunyi gedebuk dia jatuh berlutut. Memohon ampun, tapi dia tidak meliriknya sama sekali. Kau dipecat. Pergi ke bagian keuangan dan ambil gajimu. Dengan itu, dia menggendong Tang Wei dan membawanya masuk ke kantor. Dia meletakkan anak itu di sofa berjongkok di depannya. Dan aura dinginnya lenyap dalam sekejap. Kenapa kamu datang mencariku? Bisa apa kata? Tanyanya dengan kebingungan yang tulus. Tang Wei mengangkat pandangannya, matanya tajam. Apakah ayah yang memberi perintah untuk menyudutkan mamiku seperti ini? Senyum Boye membeku di wajahnya. Dia tidak menyangka putranya akan menghadapinya dengan nada menuduh seperti itu. Kamu datang ke sini untuk menanyaiku. Tang Wei menjawab dengan tegas. Bukan untuk bertanya, aku datang untuk menuntut keadilan bagi mamiku. Boye tertawa mengejek. Nadanya penuh dengan cemoohan. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Kekuasaan dan status adalah segalanya. Ayah aku tidak setuju denganmu. Balas Tang Wei, matanya memerah karena emosi. Mami dan pamanku sudah bekerja sangat keras untuk hidup. Kenapa ayah bersikeras menekan mereka? Jika semua ini hanya untukku,
Maka tolong hentikan permainan tidak berarti ini. Boye mengulurkan tangannya dengan lembut, menghapus air mata dari sudut mata putranya. Suaranya mengandung nada menyelidik. Apakah Tang Sher yang mengajarimu mengatakan ini? Apakah dia yang menyuruhmu ke sini untuk melawanku? Katakan padanya trik-trik ini tidak akan berhasil. Tang Wei menatapnya untuk waktu yang lama. Lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Membuat hati Boye mencelos tanpa alasan. Tuan Bo, bukankah aku yang Anda inginkan? Aku akan kembali ke keluarga Bo bersamamu. Hentikan saja menghancurkan mamiku. Boye tertegun. Bocah itu tidak hanya menolak memanggilnya ayah, tetapi juga menunjukkan raut kekecewaan yang mendalam. Apa kamu yakin tentang ini? Tang Wei mengangguk dengan tegas. Ya, mulai hari ini. Boye mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tang Sher. Beritahu mamimu atau dia akan mengira aku menculikmu. Begitu panggilan tersambung, suara dinginnya terdengar melalui telepon. Tang Wei bersamaku mulai hari ini. Selanjutnya, dia adalah tuan muda dari keluarga Bo. Mendengar kata-kata itu, Tang Sher hancur dan berteriak histeris. Bo, ya siapa yang memberimu hak untuk membawanya pergi? Tidak mau mendengarkan teriakan melengkingnya Boye, hanya menyerahkan telepon itu kepada Tang Wei. Menahan kesedihannya, anak laki-laki itu berbisik lembut. Mami masih bisa datang menemuiku, sehingga seolah-olah kita tidak pernah berpisah. Jadi kamu telah memutuskan untuk kembali ke keluarga Bo demi kekayaan dan kemuliaan, bukan? Mata Tang Wei memerah. Air matanya berlinang saat dia bergegas menjelaskan, bukan seperti itu. Aku hanya tidak ingin melihat siapapun menindasmu, Mama. Di seberang sana, Tang Shi akhirnya mengerti niat putranya. Suaranya tercekat hingga hampir pecah. Ini salahku karena aku terlalu tidak berguna. Aku memaksamu melakukan ini. Jangan sedih, Mama. Mama bisa datang ke keluarga Bo untuk menemuiku. Tuan Bo tidak pernah bilang Mama tidak boleh datang. Baiklah, begitu kamu sampai di sana, Mama akan segera menemuimu. Dia tidak tega berpisah dari anaknya dan hanya bisa menerima pengaturan itu untuk saat ini. Mendengarkan percakapan itu, Boyi merasa seperti penjahat paling keji. Seolah-olah dia baru saja memisahkan mereka dengan tangannya sendiri. Suara Tang Se tiba-tiba berteriak melalui telepon. Boyi, apa kau benar-benar bertekad untuk merebut anakku dariku? Dia adalah keturunan Bo, membawanya pulang. Tidak salah kan? Bo Yi terbatuk ringan. Nadanya melembut tanpa sadar. Jika kau mau, kau bisa datang tinggal di keluarga Bo bersama Tang Wei. Suara Tang Shi tiba-tiba menjadi tegas, membawa jejak tekad yang tragis. Kalau begitu, kita selesaikan ini di pengadilan. Bo Yi terdiam sejenak, lalu mencibir mengejek. Pengadilan. Jiangxia adalah pengacara terbaik di seluruh kota A dan kau pikir kau bisa melawanku, Tang Shi? Apa kau benar-benar naif? Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan. Tang Shi menahan air matanya, tekadnya tidak tergoyahkan jika menyangkut putranya. Dia tidak akan mundur, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Panggilan itu berakhir dengan bunyi klik yang tajam. Boyi menatap layar hitam ponselnya. Emosinya berkecamuk. Dia ternyata sempat berpikir untuk membiarkannya tinggal di kediaman Bo. Konyol sekali. Sepertinya dengan wanita ini, dia tidak akan pernah bisa membiarkan dirinya menunjukkan sedikit pun kelembutan.